seorang pria terbangun di tempat yang asing, bertanya-tanya tentang identitasnya dan apakah dia sudah meninggal. Dia mendengar suara seorang wanita memohon kepada seorang leluhur untuk berbelas kasihan padanya dan anaknya dan mengizinkannya melahirkan. Jawabannya adalah penolakan tegas saat suara lain membenarkan bahwa lembah dewa pengobatan telah memutuskan bahwa asal-usul sang ibu telah rusak, bakat bawaannya tidak memadai, dan janin di rahimnya memiliki dasar yang biasa-biasa saja. Suara itu terus mempertanyakan bagaimana klan Luo bisa menghasilkan keturunan seperti itu tanpa menjadi bahan tertawaan klan lain, mendorong sang pahlawan untuk bertanya-tanya tentang sumber percakapan tersebut dan apa artinya menjadi janin dengan kekurangan bawaan. Tiba-tiba, dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Dia telah dipindahkan ke dunia fantasi sebagai anak yang belum lahir. Dia melihat ibunya yang sedang hamil di hadapannya dan menyadari bahwa dialah anak dengan kekurangan bawaan yang mereka bicarakan. Dia menyadari bahwa penatua Jung Jojo tampak bertekad untuk meninggalkannya dan dia merenungkan kekejaman dunia ini yang diatur oleh kekuatan, di mana yang lemah ditinggalkan bahkan sebagai janin. Sang ibu, Shantian, bertanya apakah dia setuju dengan keputusan ini. Shantian berteriak padanya, mempertanyakan bagaimana anaknya dengan tulang akar yang rusak bisa berbagi sumber daya dan keberuntungan klan Luo, membandingkannya dengan janin Yuner yang dianggap sebagai tubuh surgawi. Sang ibu merespons dengan marah, mengingatkan Shantian bahwa dialah yang memindahkan energi sejati bawaannya kepadanya untuk menyelamatkannya ketika dia terluka dan tidak sadarkan diri, dan tindakan inilah yang menyebabkan tulang akar anaknya rusak. Shantian memberinya satu-satunya pilihan, yaitu meninggalkan klan Luo atau meninggalkan anaknya. Sang ibu terkejut dengan pilihan ini. Janin itu bertanya-tanya sampah macam apa yang akan memaksa seorang ibu membuat keputusan seperti itu dan dengan cemas menunggu pilihan ibunya. Sang ibu, yang namanya terungkap sebagai Zhang Qixin, membuat keputusannya dan mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan klan Luo. Sang penatua dan Shanti memandangnya dengan terkejut. Zhang Qixin menyatakan bahwa hidup dan matinya dengan anaknya tidak lagi ada hubungannya dengan klan Luo mulai hari ini dan seterusnya. Anak itu bersumpah kepada ibunya bahwa meskipun dia adalah anak yang lemah dengan tulang akar yang rusak, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan mereka akan mendapatkan martabat mereka bersama-sama. Pada saat tekad itu, sebuah sistem elektronik bernama sistem mekar terlambat, Late Bloomer System, muncul di hadapannya, yang telah terikat dengannya karena dia menunjukkan tekad untuk berkultivasi. Dia terkejut dan bersemangat karena memiliki sistem. Tetapi dia dengan cepat menjadi marah pada namanya, berteriak bahwa dia bahkan belum dilahirkan untuk menjadi mekar terlambat, Late Bloomer. Dia menemukan bahwa nama lengkap sistem itu adalah Sistem Keagungan Mekar Terlambat, System of Late Blooming Greatness, dan berpikir tentang bagaimana sistem itu mendorongnya untuk bekerja keras saat masih di dalam rahim. Kemudian bertanya-tanya apakah sistem ini datang 300 tahun terlalu cepat. Sistem itu menunjukkan sekilas masa depannya yang sulit di mana dia dan ibunya, Zhang Qixin, tidak akan dapat berkultivasi dan akan menjadi sasaran ejekan dan penghinaan dari semua orang. Sistem itu terus menampilkan masa depan tragis anak itu, menunjukkan bagaimana saudara tirinya telah mencapai daus sementara dia mengandalkan pil yang diemisikan ibunya untuk tetap hidup dan menunjukkan kepadanya bahwa tekadnya untuk menentang nasib baru muncul setelah kematian ibunya. Janin itu dengan tegas menolak takdir ini, berteriak agar sistem berhenti menunjukkan visi tragis ini. Menyadari bahwa sistem itu datang 300 tahun lebih awal, dia memutuskan untuk mengubah hidupnya dari kegagalan menjadi kemenangan dan bersumpah bahwa dia akan menulis ulang ceritanya untuk menjadi mukjizat yang menyapu langit. Sistem itu memberinya misi pemula untuk berkultivasi secara sukarela untuk pertama kalinya dan membuat ibunya terkesima dengan hadiahnya yaitu fusi dengan tubuh suci arkais. Dia tertegun dan sistem itu menjelaskan bahwa tubuh ini memberikan kekuatan fisik yang tak terkalahkan yang mampu menantang kaisar kuno. Dia menyadari bahwa dengan hadiah ini, dia pasti bisa menentang takdir. Memanfaatkan keberadaannya di dalam rahim untuk dengan mudah mengedarkan energi spiritual melalui pernapasan janin. Ibunya merasakan aktivitas aneh di dalam dirinya dan bertanya-tanya dengan terkejut apakah putranya sudah mulai berkultivasi saat masih di dalam rahimnya. Sistem itu mengumumkan selesainya misi dan memulai proses memfusi dia dengan tubuh suci arkais yang mengaktifkan warisan para leluhur bijak kuno. Sang ibu memperhatikan fenomena aneh yang menyerupai kilat di luar. Sementara dalam kesadarannya, dia melihat visi kaisar kuno di hadapan siapa para pahlawan tidak berarti. Sang ibu merasakan aliran esensi spiritual emas memperbaiki fondasinya yang rusak, dan kebingungannya tumbuh tentang bagaimana fenomena seperti itu bisa datang dari anaknya yang seharusnya cacat. Sistem itu menjelaskan jalur kultivasi, yang dimulai dengan 3 alam bawah, yaitu transformasi darah, gua surga, dan manifestasi roh, masing-masing terdiri dari 10 tingkat, dan menyebutkan bahwa mencapai tingkat tertentu sebelum dewasa adalah tanda kejeniusan tertinggi. Dikatakan bahwa seseorang yang dapat menembus manifestasi roh sebelum mencapai kedewasaan dan mencapai alam terhormat bahkan pada tingkat pertamanya dianggap sebagai mukjizat di antara mukjizat. Itulah yang disebut takdir. Sistem itu menampilkan status baru anak yang kini bernama Zhang Wong. Dengan tubuh suci arkaisnya telah mencapai tingkat pertama transformasi darah, kemudian dengan cepat maju melalui tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Zhang Wong menyatakan bahwa momen ini adalah titik awal untuk menentang dan menulis ulang takdirnya. Di tempat lain, sang ibu tiba di sebuah kediaman besar dan mengumumkan kepulangannya kepada kakak laki-laki tertua dan ipar perempuannya, di mana dia diterima oleh kakak laki-lakinya, Zhang Wong, dan istrinya, Zhang Siqing.
Sang kakak menjelaskan kepada adiknya bahwa mereka pergi mencari bantuan dari sekte yang lebih tinggi untuk mengobati anaknya karena tidak ada yang berani membuat marah klan Luo. Zhang Seiking merespons dengan keras, menuduh Zhang Yixin merangkak kembali untuk meminta bantuan setelah diusir oleh klan Luo. Zhang Seiking menatapnya dengan nada sarkastik seolah menyeratkan bahwa klan Luo tidak mengizinkannya mengambil sumber daya aliansi pernikahan dari ahli warisah klan Mo dan bahwa dia kini kembali berpura-pura bangga padahal kenyataannya dia hanya mencari sisa-sisa. Zhang Yi menjawab dengan sedih bahwa dia tidak menginginkan apa-apa selain keselamatan anaknya dan kakaknya turun tangan dengan marah untuk membelanya, memerintahkan istrinya untuk menahan lidahnya dan meyakinkan bahwa klan Zhang akan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk keponakannya. Kakak laki-laki tertua, Zhang Wong, mencoba menenangkan adiknya, Zhang Qixin, memintanya untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata kasar istrinya, menjelaskan bahwa istrinya hanya berlidah tajam, tetapi sebenarnya baik hati. Zhang Suxin meyakinkannya bahwa itu tidak mengganggunya dan bahwa dia tahu sifat ipar perempuannya dengan baik. Sementara itu, Janin Zhongwong berpikir bahwa ibunya tidak diganggu seperti yang dia duga. Sebaliknya, dia merasakan kehangatan dan sambutan di klan Zhong yang jauh melebihi apa yang dia alami di klan Luo. Pikirannya terganggu oleh kedatangan orang tua Zhang Xin, yang mengumumkan kepulangan mereka dan bahwa mereka telah membawa sosok terhormat bersama mereka, Sage Meo dari Istana Penciptaan Sage. Janin itu terpesona oleh kecantikan Sage yang menakjubkan, berpikir dalam hati bahwa kecantikan ini layak untuk dunia fantasi Xiang Xia. Tiba-tiba, janin itu terkejut dengan kemunculan kembali sistem elektroniknya, yang memberinya misi baru dengan nama keagungan mekar terlambat. Zhang Wong menyadari bahwa sistem itu pasti bereaksi secara otomatis ketika bertemu dengan orang yang kuat dan memutuskan bahwa Sage Meo adalah pilihan terbaiknya saat ini. Dia memutuskan bahwa jika dia menunjukkan bakatnya lebih awal, itu akan membuat klan lebih menghargai ibunya. Sang ibu, Zhang Tixin, melangkah maju dan dengan hormat meminta bantuan Sage sementara janin itu berencana untuk mengagetkan Sage dengan kekuatan tubuh suci arkaisnya. Sang Sage meminta semua orang menunggu di luar, mengatakan dia akan memeriksa janin dengan pasien di dalam aula. Sang Sage meyakinkan sang ibu bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan spiritual apapun untuk merangsang janin karena ia lemah. Sang Sage meletakkan tangannya di pergelangan tangan sang ibu untuk memeriksa kondisinya. Janin itu mendengar kata lemah dan berpikir secara sarkastis, menantangnya untuk mengatakan itu pada tubuh suci arkaisnya. Begitu Sage meletakkan tangannya di pergelangan tangan sang ibu, ekspresinya berubah dan dia merasakan aura menakutkan yang berasal dari era primordial yang kacau. Sang ibu bertanya padanya dengan cemas apa yang terjadi dan sang Sage bertanya dengan takjub apakah anak ini sudah didiagnosis kekurangan kekuatan bawaan. Sang ibu membenarkan bahwa ini adalah diagnosis dari tabib klan Luo. Sang Sage memutuskan dia akan melihat sendiri kedalaman potensi anak ini dan mulai menggunakan kekuatannya untuk memeriksanya. Janin itu merasa bahwa calon gurunya belum puas. Jadi, dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya dan memerintahkan tubuh suci arkaisnya untuk terbuka. Sang Sage mencatat bahwa si kecil ini masih menolak untuk menyerah dan mengagumi semangat juangnya, mengatakan bahwa jika dia tidak datang ke sini secara kebetulan, dunia akan kehilangan jenius yang tak tertandingi. Sang ibu benar-benar tertegun karena mereka yang hadir tidak mengetahui sifat sebenarnya dari struktur tulang bawaan janin. Sang Sage menyarankan menggunakan harta karun istimewanya yang mengungkapkan kebenaran segala sesuatu untuk menyinari dirinya. Sang ibu berterima kasih padanya dengan rasa syukur yang mendalam. Ketika sang Sage dan sang ibu keluar dari aula, kecemasan merajalela di antara anggota klan yang menunggu di luar, berpikir pemeriksaan berakhir dengan cepat karena anak itu tidak dapat diselamatkan. Sang Sage mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkan pikiran mereka berkeliaran dan kemudian mengumumkan bahwa anak di rahimnya tidak hanya tidak terluka, tetapi sebenarnya memiliki bakat yang tak tertandingi. Sage Meo menegaskan bahwa apa yang baru saja dia periksa adalah kebenaran dan menganggapnya sebagai keberuntungan baginya untuk datang ke sini dan menyaksikan masalah ini. Sang kakek berdiri bingung, bertanya-tanya bagaimana cucunya bisa begitu berbakat padahal dia diberitahu dia kekurangan bakat alami. Sang Sage menepis diagnosis itu sebagai omong kosong dokter bodoh. Menggunakan harta karunnya, sang Sage menampilkan visi yang menakjubkan di hadapan klan Zhang, di mana pemandangan megah 9 naga emas menarik peti mati perunggu besar melintasi langit muncul, meninggalkan anggota klan dalam keadaan syok dan kagum. Sang Sage menjelaskan bahwa hanya 1 dari 9 naga berdaulat ini dapat menghancurkan seluruh klan Zhang dengan 1 jari. Anggota klan bertanya-tanya tentang identitas orang yang ditarik di dalam peti mati itu, hanya untuk visi itu mengungkapkan seorang pemuda yang sangat mirip dengan ibunya, Zhang Qi. Sang Sage menyadari bahwa tubuh suci arkais telah lahir di klan Zhang dan bahwa kaisar surgawi akan muncul. Kegembiraan melanda kakek dan nenek, dan sang nenek berteriak dengan air mata kebahagiaan bahwa surga telah memberkati klan mereka. Sang ibu, Zhang Qi, melihat perutnya dengan bangga, memberitahu anaknya bahwa dia benar-benar telah membawa kehormatan baginya. Sang Sage kemudian berbalik ke Zhang Tixin, memberitahunya bahwa dia bukan orang yang suka basa-basi dan akan berbicara langsung, menawarkan untuk membiarkan anaknya bergabung dengan Istana Kreasi Abadi sebagai muridnya. Dia berjanji untuk secara pribadi mengawasi pertumbuhan dan pelatihannya sampai dia menjadi kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Anggota klan terkejut lagi, menyadari tawaran ini adalah untuk posisi murid kepala, posisi yang mungkin akan diperjuangkan sampai mati oleh ahli waris klan kekaisaran. Sementara itu, Janin Zhang Wong berpikir bahwa Istana Kreasi adalah sekte tingkat pertama,
jauh melebihi persyaratan sistemnya yaitu sekte tingkat ketiga, dan dengan penuh semangat bertanya-tanya tentang ukuran hadiahnya. Sang ibu, Zhang Qixin, membungkuk dengan hormat dan menerima tawaran itu, menyatakan rasa terima kasihnya dan Junglan atas nikmat besar ini dari Sage. Sang ibu berpikir tentang bagaimana dunia telah terbalik dalam satu hari dan bertanya kepada anaknya dalam pikirannya apakah dia ingin menjadi murid Sage. Sang Sage tersenyum, berpikir betapa beruntungnya dia merasakan kasihan dan datang ke klan Zhang. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk menemukan keajaiban menakutkan ini. Pada saat itu, sistem Zhang Wong menunjukkan sekilas takdir tragis aslinya. Dan kemudian sistem itu mengumumkan selesainya misi untuk bergabung dengan sekte tingkat ketiga atau lebih tinggi. Zhang Wong bersorak dalam hati atas selesainya misi dan bahwa istana kreasi adalah kekuatan puncak, dengan penuh semangat menunggu hadiahnya. Yakin bahwa dengan tubuh suci arkais dan teknik kultivasi tingkat tinggi, tidak ada rintangan yang akan menghalanginya. Sistem itu mengumumkan hadiahnya, metode kultivasi tertinggi yang disebut seni iblis melahap surga, Art of the Heaven Devouring Demon. Zhang Wong terkejut menerima teknik legendaris ini. Sistem itu menjelaskan bahwa seni ini berputar di sekitar menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, membentuk pusaran kultivasi alami dan merupakan metode yang dapat tumbuh dan berevolusi dengan kemampuan penyembuhan dan kekuatan penekan yang luar biasa. Janin itu memutuskan dia tidak bisa membuang waktu dan bahwa ini adalah kesempatannya. Dia segera mulai berkultivasi saat masih di rahim ibunya dan energi spiritual emas naik darinya, berputar di sekitar aula, mencengangkan ibunya dan anggota klan. Paman dan bibinya melihat dengan syok absolut dan pamannya bertanya-tanya dengan tidak percaya bagaimana keponakannya telah mulai berkultivasi sebelum dilahirkan. Sang kakek berseru bahwa surga telah memberkati klan Zhang sementara paman dan istrinya melihat dengan syok. Sementara itu, Sage Meo berpikir dalam hati dengan puas bahwa dengan murid yang memiliki tubuh suci arkais, tidak ada yang berani mengatakan garis keturunannya lemah dalam turnamen istana abadi 100 tahun dari sekarang. Sang Sage menyatakan bahwa menerima murid baru membutuhkan hadiah pertemuan. Dan sebagai tuannya, dia akan memberinya harta karun terlebih dahulu. Janin Zhang Wong yakin, berpikir bahwa dengan tubuh sucinya dan teknik iblis melahap surga, harta karun itu akan segera mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia secara spiritual memanggil harta karun itu. Yakin bahwa menaklukkan harta karun biasa sangat mudah baginya. Harta karun itu langsung menuju rahim sang ibu dan menyatu dengannya. Mengejutkan sang Sage yang bertanya-tanya bagaimana anak yang belum lahir bisa membuat harta karun mengakuinya. Tapi itu tidak berakhir di situ. Setelah misi sistem selesai, janin itu secara mental memerintahkan harta karun itu, yang kini dikenal sebagai armor penekan api langit dan bumi, untuk ditingkatkan. Armor itu berubah dan berevolusi menjadi harta karun roh bawaan. Anggota keluarga berdiri dengan kagum, bertanya-tanya tentang sifat pemandangan luar biasa ini dan bagaimana anak yang belum lahir bisa menaklukkan dan meningkatkan harta karun. Sang Sage mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia bermaksud membantu anak itu menyatu dengan harta karun itu. Tetapi dia tidak hanya menaklukkannya sendiri, tubuh sucinya bahkan berhasil meningkatkannya menjadi harta karun roh bawaan. Sang Sage memutuskan bahwa dengan harta karun roh bawaan terikat padanya, tidak ada kultivator biasa yang akan mampu menyakitinya. Dia mengumumkan bahwa dia akan secara pribadi kembali ketika Zhang Wong mencapai alam gua surga untuk membimbingnya ke sekte dan membawanya menjelajahi dunia kultivasi yang luas. 3 hari kemudian, sekelompok tentara dari dinasti Ilahi Xia Agung tiba. Mereka menyerbu aula klan Zhang dan menuntut agar orang yang bertanggung jawab segera keluar. Sang ibu, Zhang Tixin, segera menyadari mereka telah mendengar berita pengusiran dia dan putranya dari klan Luo dan datang untuk membatalkan pertunangannya sementara janin itu mencibir pada situasi klasik ini, bersumpah bahwa dinasti ini akan menyesali keputusannya saat dia dilahirkan. Pemimpin para prajurit menyapa paman janin, Zhang Wong, mengingatkannya tentang pernikahan yang diatur puluhan tahun yang lalu. Sang paman dengan marah bertanya mengapa mereka menyerbu aula mereka sedemikian rupa. Pemimpin itu memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Wui dan secara resmi mengumumkan bahwa perjanjian pernikahan telah dibatalkan. Sang paman meledak dalam kemarahan, berteriak pada mereka bahwa dinasti merekalah yang mencari pernikahan politik ini sejak awal, dan sekarang mereka datang untuk membatalkannya tanpa menghormati klan Zhang. Jenderal Wui membalas bahwa berita pengusiran Zhang Susin telah menyebar kemana-mana dan bahwa anaknya bukan lagi pewaris sah, mempertanyakan bagaimana klan Zhang kecil bisa layak untuk aliansi dengan dinasti besar mereka. Sementara janin itu dalam hati mencibir pada tuduhan mereka tentang kekurangan bakat bawaannya, bersumpah bahwa jenderal ini akan berlutut di hadapannya, memohon dia untuk menerima putri mereka pada hari kelahirannya. Sang jenderal melanjutkan penghinaannya, mengatakan kaisar mereka berbelas kasih untuk mengirimnya, jika tidak, merekalah yang akan berlutut di depan aula kekaisaran, menegaskan bahwa putri mereka pantas mendapatkan pernikahan kekaisaran dan tidak dipasangkan dengan akar cacat inferior klan Zhang. Sang paman mengancam akan mengeksekusinya karena kelancangannya dan karena memfitnah keponakannya di rumah mereka sendiri. Sang jenderal mencibir pada paman dan bergerak untuk menyerang janin untuk membuang sampah yang tidak berguna itu. Janin itu marah oleh upaya untuk menyakiti ibunya. Tiba-tiba, tangan spiritual besar muncul dan menghentikan serangan jenderal yang berteriak terkejut, memanggil para tetua Squanming. 2 tetua tua muncul, tertawa, mengejek kakek keluarga dan menawarkan untuk melatihnya. Jenderal Wui memperkenalkan kedua tetua,
menjelaskan mereka adalah tetua Squanming, kultivator dari istana dinasti mereka. Sementara Janin Jiang Wong mencatat pada dirinya sendiri bahwa tingkat kultivasi kedua hantu tua ini tidak rendah, sang paman berteriak dengan marah, menuduh dinasti Xia besar bersekutu dengan tetua terkenal dan memalukan ini dan bertanya apakah dinasti mereka merasa malu. Salah satu tetua menjawab dengan marah, bertanya kepada paman dengan nada merendahkan apakah gilirannya untuk berbicara. Salah satu tetua menyerang paman, memaksa kakek untuk turun tangan melindunginya, yang didorong mundur dengan paksa saat menangkapnya. Dalam kekacauan itu, tetua lainnya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan pedang mematikan pada ibu yang sedang hamil, Jiang Qixin, mencibir bahwa kakek tua tidak akan bisa melindungi semua orang. Segera, sistem janin mengeluarkan peringatan ancaman fatal dan memberinya misi darurat untuk melindungi ibunya agar tidak terbunuh. Janin itu berkobar dengan amarah, menganggap bahwa menargetkan wanita hamil adalah puncak kebejatan. Jiang Wong mengaktifkan seni iblis melahap surga, memerintahkannya untuk menelan serangan itu. Sebuah pusaran terbentuk, menarik energi spiritual dari serangan para tetua, meninggalkan mereka terkejut dan bingung karena kekuatan mereka tiba-tiba menghilang. Sang kakek bertanya-tanya dengan kebingungan siapa yang telah campur tangan untuk membantu keluarga Jiang. Para tetua yang ketakutan memutuskan untuk menyerang bersama, meluncurkan tangan hantu biru. Janin itu merespons dengan menggunakan harta karun roh bawaannya, menciptakan penghalang api dingin langit dan bumi, berniat untuk membakar mereka sampai mati. Api meletus dengan kekuatan luar biasa, menakuti para tetua, yang menyadari bahwa mereka menghadapi harta karun roh bawaan dan bertanya-tanya bagaimana keluarga kecil seperti Jiang bisa memiliki senjata seperti itu. Salah satu dari mereka menuntut entitas tersembunyi itu mengungkapkan dirinya dan berhenti bersembunyi di balik bayangan. Sistem itu mengumumkan keberhasilan penyelesaian misi untuk selamat dari krisis hidup dan mati, memberi hadiah kepada Jiang Wong pil kelahiran kembali misterius agung 9 putaran. Instruksi menjelaskan bahwa pil ini secara instan mengembalikan kekuatan spiritual setelah ditelan, dan janin itu merasa yakin, bersumpah untuk mengembalikan kehormatan keluarga Jiang hari itu. Bermil-mil jauhnya, Sage Meo merasakan aktivasi harta karun roh dan kagum bahwa muridnya telah menggunakannya hanya 3 hari setelah dia pergi. Dia memfokuskan kekuatannya untuk melihat apa yang terjadi, dan proyeksi spiritualnya muncul di atas aula keluarga Jiang, dengan marah bertanya siapa orang bodoh buta yang berani menyakiti muridnya. Dia turun dengan paksa ke aula, menyatakan bahwa anak ini adalah murid kepala istana kreasi abadi, dan mempertanyakan siapa yang memberi mereka keberanian untuk menyerangnya. Janin itu terkejut dengan kehadiran gurunya, menduga dia pasti telah meninggalkan tindakan darurat di dalam harta karun itu. Salah satu tetua menolak untuk mempercayainya dan menyerang proyeksi Sage, menuduhnya menipu. Sang Sage dengan mudah membalas serangannya, dan janin itu mencibir pada keberanian kaisar kuno, menantang Sage kuno. Sementara merasa lega karena gurunya telah campur tangan, kedua tetua berdiri terkejut. Salah satu tetua mencoba menggunakan ancaman terselubung, meminta Sage untuk mengungkapkan namanya agar dinasti mereka dapat mencari bimbingannya di masa depan. Sang Sage mencibir pada ancamannya, menyatakan bahwa kaisar kuno tingkat keempat bahkan tidak layak mendengar namanya. Pada saat itu, sang kakek menyerang menggunakan bangau roh yang ditinggalkan oleh Sage, mengarahkannya ke salah satu tetua, mengalahkannya secara brutal dan membuatnya jatuh ke tanah bersimbah darah. Jenderal Wui berdiri syok, tidak dapat percaya bahwa hanya ancaman kesadaran ilahi dapat menekan kaisar kuno, dan menyadari bahwa wanita ini memang dari istana kreasi abadi, dan bahwa putra keluarga Jiang, yang telah mereka anggap sebagai akar fana, akan benar-benar masuk ke istana ini. Sementara janin, Jiang Wong, berpikir dalam hati bahwa sudah terlambat untuk menyesal. Tetua yang kalah mendesak jenderal untuk mundur. Sementara sang jenderal melihat dengan ngeri pada proyeksi Sage, berpikir dalam hati bahwa apa yang terjadi adalah tidak mungkin. Dia mengutuk klan Luo, menyebut mereka bodoh karena mengusir seorang jenius yang mampu masuk ke istana kreasi, sehingga membawa bencana pada dinasti Xia yang agung. Kakek keluarga Jiang memohon kepada Sage untuk mengampuni nyawa para oportunis tak tahu malu ini sehingga mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri mukjizat seperti apa yang akan menjadi cucunya di masa depan. Sang Sage setuju dan memerintahkan mereka untuk kembali hidup untuk menyampaikan pesan kepada dinasti mereka bahwa kontrak pernikahan antara keluarga Jiang dan dinasti Xia yang agung dibatalkan. Janin itu senang dengan ini, bertanya-tanya apakah gurunya bermaksud membantunya. Tetapi sang Sage mempertimbangkan kembali dan menyatakan dengan lantang bahwa bukan hak mereka untuk membatalkan pernikahan muridnya. Dia melepaskan kekuatan yang kuat yang mendorong para prajurit kembali, lalu melemparkan dokumen pembatalan itu kepada mereka, menyatakan bahwa muridnya yang mencemooh pernikahan dengan putri dinasti mereka. Sang Sage berteriak pada mereka, bertanya mengapa mereka belum pergi. Dia kemudian memperingatkan mereka untuk tidak lupa mengembalikan hadiah pertunangan atau dia akan datang dan menuntutnya sendiri. Jenderal yang kalah hanya bisa dengan enggan setuju. Setelah kepergian mereka, anggota keluarga membungkuk di hadapan Sage. Dan sang paman mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengatakan bahwa tanpa intervensi dan penggunaan harta karun rohnya, keluarga Jiang akan menghadapi bencana. Sang kakek melangkah maju dan menawarkan terima kasih mendalam keluarga atas kebaikan besarnya. Sang Sage mengatakan kepada mereka untuk tidak memikirkannya karena dia telah menerima Jiang Wong sebagai muridnya. Urusan keluarga mereka kini terkait dengan urusannya, tetapi dia mengklarifikasi bahwa mengatakan dialah yang menggunakan harta karun roh tidak sepenuhnya akurat. Bangau roh itu tertawa,
mengatakan bahwa tuannya terus terang dan tidak akan berani mengambil kredit yang menjadi milik muridnya. Sang sage berjanji kepada cucu muda itu bahwa keluarga akan memberinya semua sumber daya yang dapat mereka kumpulkan. Janin itu tersentuh oleh ini, berpikir, Anda benar-benar tuan saya yang sebenarnya. Sang kakek mengerti apa yang dimaksud sage dan meminta yang lain pergi agar dia dapat mendiskusikan masalah dengan sage secara pribadi. Setelah mereka sendirian, sang kakek bertanya kepada sage konstitusi fisik macam apa yang dimiliki cucunya yang memungkinkannya menggunakan harta karun roh saat masih di dalam rahim. Sang sage mengungkapkan bahwa anak itu memiliki tubuh suci arkais yang legendaris, membuat kakek dalam keadaan syok total. Sang sage menjelaskan bahwa dia sendiri tidak tahu mengapa dia bisa mengendalikan harta karun itu sebagai janin, karena kemunculan terakhir tubuh seperti itu adalah ratusan ribu tahun yang lalu, menambahkan bahwa karena si kecil sudah mulai berkultivasi, tidak ada yang tahu betapa luar biasanya kekuatannya saat lahir. Kegembiraan melanda kakek dan dia berseru bahwa surga benar-benar telah memberkati klan mereka. Sang sage memperingatkannya bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh suci arkais sangat besar dan bahwa fondasinya tidak boleh diabaikan sebelum dia secara resmi memasuki istana kreasi. Sang kakek berterima kasih padanya atas pengingat itu dan bersumpah bahwa klan Jiang akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meletakkan fondasi yang kokoh untuk Jiang Wong. Istri paman merayakan, menyatakan bahwa kebangkitan klan Jiang sudah dekat. Dan sang paman berseru bahwa mereka harus membuat klan Luo menyesali keputusan mereka. Janin Jiang Wong merenungkan peristiwa baru-baru ini dan menyimpulkan bahwa dunia ini benar-benar diatur oleh kekuatan. Gurunya yang cantik nyaris tidak mengangkat jari. Namun musuh-musuhnya didorong hingga batas kemampuan mereka. Dan dia bertekad bahwa dia harus menang tidak hanya dari garis start, tetapi dari rahim itu sendiri. Setelah itu, keluarga berkumpul untuk menyambut leluhur klan Zhang. Leluhur itu memberitahu mereka bahwa dia sudah mendengar tentang konstitusi fisik anak itu dan bahwa terlepas dari kekuatannya yang tak terbayangkan, ia membutuhkan sumber daya tanpa batas. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan semua sumber daya pribadinya kepada anak itu. Sang ibu keberatan dengan keputusan ini, menjelaskan bahwa leluhur membutuhkan hampir setengah dari kekayaan klan untuk melanjutkan kultivasinya sendiri dan bahwa menyerahkan semuanya berarti seluruh klan akan mencurahkan segalanya untuk memelihara anak ini. Tetapi leluhur bersikeras keputusannya sudah final dan juga menyerahkan sumber daya yang dihadiahkan oleh Sage Meo. Ibu tersebut berterima kasih atas nama putranya. Sistem janin mengeluarkan misi baru untuk berkultivasi terus-menerus selama 1 bulan dan membuat kakek buyut terkesan dengan hadiah berupa kebesaran surgawi tertinggi, Supreme Celestial Grandeur. Jiang Wong sangat gembira dengan hadiah itu dan sistem menjelaskan bahwa kebesaran ini hanya lahir pada makhluk kuat purba dan datang dengan kemampuan dewa bawaan unik. Janin yakin bahwa dengan sumber daya yang telah ia peroleh dan teknik iblis Heaven Devouring, ia dapat mencapai alam manifestasi roh dan bahwa anak yang belum lahir mencapai puncak ini akan cukup untuk membuat kakek buyut terkesan dan ia segera mulai berkultivasi. 1 bulan kemudian, sang kakek buyut merasa bosan dan gelisah dan memutuskan untuk memeriksa cucunya. Dia telah menghabiskan seluruh bulan untuk mengawasi dan menjaga keajaiban keluarga Zhang untuk memastikan tidak ada bahaya yang menimpanya. Tetapi dia telah lalai untuk mengikuti kemajuan kultivasinya. Ketika dia akhirnya memeriksa levelnya, dia benar-benar terkejut, bertanya-tanya dengan tidak percaya bagaimana cucunya telah mencapai puncak alam manifestasi roh hanya dalam 1 bulan. Pada saat yang sama, Janin berpikir bahwa ia telah mencapai puncak ini 3 hari yang lalu dan bahwa hari ini ia mungkin akan mencoba menerobos ke alam terhormat, Venerable, dan bertanya-tanya apakah ia bisa berhasil. Begitu kakek buyut menemukan levelnya, sistem mengumumkan selesainya misi, membuat kakek buyut terkesan. Janin itu menyeringai melihat betapa mudahnya kakek buyutnya takjub. Hadiahnya, kebesaran tertinggi, muncul sebagai kerangka spiritual, dan Janin merasakan auranya, meredakan hambatan yang menghalangi kemajuannya. Sistem secara otomatis mulai memadukan kebesaran itu dengannya. Janin memutuskan untuk lebih mengejutkan kakek buyutnya dan meminjam kekuatan kebesaran selama fusi untuk menerobos ke alam terhormat. Dia memperhatikan energi ungu memancar dari kebesaran itu dan merasa senang. Kakek buyut menjadi khawatir menyadari cucunya mencoba terobosan dan takut kemajuan sembrono ini akan merusak fondasinya. Pada saat yang sama, sang ibu merasakan aura lain di dalam anaknya. Terobosan berhasil dengan kemudahan yang mengejutkan dan Janin menemukan bahwa kemampuan dewa yang diberikan oleh kebesaran tertinggi berhubungan dengan waktu itu sendiri. Ia menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru dan bahwa alam terhormat adalah batasnya pada kecepatan saat ini. Tetapi sekarang dengan kemampuan barunya, ia memerintahkan aliran waktu untuk melambat, memberinya kesempatan untuk mencapai level yang lebih jauh sebelum ia dilahirkan. Kakek buyut merasakan kekaguman dari aura luar biasa yang memancar dari cucunya, yang membawa jejak hukum waktu, dan mengakui bahwa dia tidak dapat lagi memahami kemampuan anak itu bahkan sebelum kelahirannya. Dia tertawa dengan sukacita yang luar biasa, sekali lagi, menyatakan bahwa surga benar-benar telah memberkati keluarga Zhang. Beberapa bulan kemudian, Zhang Xin mulai melahirkan. Keluarganya menunggu dengan cemas di luar ruangan selama 3 jam, dan bidan mendesaknya untuk bertahan. Pada saat kelahirannya, sistem Jiang Wong mengumumkan bahwa ia telah mencapai alam abadi kuno bawaan, in the Ancient Immortal Realm. Kelahirannya menyebabkan fenomena celestial besar yang menarik perhatian tokoh-tokoh besar dari seluruh penjuru yang turun dari awan untuk menyampaikan ucapan selamat.
Para penonton bertanya-tanya bagaimana seorang abadi sejati biasa dapat menyebabkan fenomena kosmik seperti itu, dan seseorang menyadari bahwa penglihatan ini pasti disebabkan oleh kelahiran anak yang ditolak oleh dinasti Zeia yang agung. Seseorang yang lebih bijak memarahinya, mengatakan kepadanya bahwa rumor itu adalah berita lama, dan mengungkapkan bahwa anak keluarga Zhang sangat luar biasa sehingga seorang bijak dari Istana Penciptaan Abadi menerimanya sebagai murid saat ia masih di dalam rahim. Tiba-tiba, Kaisar dinasti Xia yang agung sendiri tiba. Menyadari bahwa keributan yang disebabkan anak ini terlalu besar untuk diabaikan, fenomena celestial legendaris terus muncul satu demi satu, teratai emas dari lautan pahit, yang membuat para penonton takjub. Kemudian muncul sungai dan gunung yang indah, diikuti oleh bintang-bintang terang di langit. Kaisar mengenali fenomena terakhir, diagram hidup dan mati Yin Yang, sebuah penglihatan yang tidak terlihat selama 1000 tahun. Tetapi bayi Zhang Wong yang baru lahir belum selesai. Dia menggabungkan kelima visi agung ini menjadi satu fenomena terakhir. Raja abadi turun dari 9 surga. Kakek buyut berdiri dengan air mata di matanya, dengan bangga menyatakan bahwa cucunya, Zhang Wong, membawa pembawaan seorang kaisar agung masa depan. Kaisar dinasti Zeia merasakan penyesalan yang mendalam, berharap anak ini dilahirkan di dinastinya. Dia mempertimbangkan untuk mengatur ulang pernikahan itu, tetapi menolak ide itu karena malu. Sementara itu, sang ibu menggendong anaknya, memberitahunya bahwa dia adalah kebanggaannya yang sejati. Para penonton berkomentar bahwa klan Luo pasti merasakan sakitnya penyesalan yang pahit sekarang. Namun, Kaisar mencapai kesimpulan yang suram. Karena mereka telah menyinggung seorang anak ajaib seperti itu, satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah melenyapkannya di dalam buayannya. 5 tahun kemudian, Zhang Wong muncul sebagai seorang anak kecil yang sedang bermeditasi, menggunakan kemampuannya untuk memperlambat waktu. Meskipun mencapai puncak alam raja kuno, Ancient King, ia merasa kemajuannya terlalu lambat. Pelayan yang antusias menyela, memintanya untuk beristirahat dan menawarinya buah abadi. Dia kesal dengan antusiasme mereka yang berlebihan. Zhang Wong bangkit dari meditasinya untuk menyambut kakek buyutnya yang telah menunggunya. Kakek buyut memuji Zhang Wong yang berusia 5 tahun, mencatat bahwa ia telah mencapai puncak alam raja kuno dan bahwa dalam beberapa tahun, kakek buyut sendiri tidak akan bisa mengimbanginya. Zhang Wong menanggapi dengan rendah hati, menjelaskan bahwa ia belum membuat kemajuan selama lebih dari sebulan dan terjebak pada hambatan. Kenyataannya, Zhang Wong menghadapi dilema. Setahun yang lalu, sistemnya telah memberinya misi untuk memasuki alam rahasia, Secret Realm, tetapi ia tidak bisa meninggalkan klan karena perintah bunuh yang dikeluarkan terhadapnya oleh dinasti Xia Agung dan klan Luo. Selain itu, ia merasakan bahaya laten di dalam klan Zhang itu sendiri. Suatu hari, selama latihannya, ia merasakan aura jahat dan beracun, dan dengan melacak sumbernya, ia mencapai gunung belakang klan. Di sana, ia menyadari keberadaan entitas yang menakutkan dan jahat, dan bahwa ia tidak sebanding dengannya dengan kekuatannya saat ini. Zhang Wong menemukan array penekan iblis, Demon Suppression Array, tetapi menyadari bahwa bahkan segel yang kuat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan ancaman internal ini dan perintah bunuh eksternal, ia merasa kekuatannya saat ini sama sekali tidak memadai dan memutuskan ia harus keluar dan mencari alam rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Kembali ke percakapannya dengan kakek buyutnya, Zhang Wong memberitahunya bahwa ia merasakan sesuatu di gunung belakang. Kakek buyut membenarkan bahwa ia juga merasakannya dan meyakinkannya bahwa entitas itu tidak dapat memecahkan segel dalam keadaan normal, tetapi kata-katanya terpotong oleh kedatangan berita mendesak. Seorang anggota klan masuk untuk memberitahu mereka tentang munculnya alam rahasia seorang bijak di laut timur mereka dan bahwa dinasti Zeia dan klan Luo telah bersekutu untuk mengendalikannya. Kakek buyut segera memanggil pertemuan klan. Zhang Wong bersikeras untuk hadir, menyatakan bahwa ia memenuhi syarat sekarang setelah ia mencapai alam raja kuno dan kakek buyut setuju. Pada pertemuan itu, kakek buyut mengumumkan bahwa masalah pertama menyangkut cucunya. Zhang Wong berbicara kepada mereka yang hadir, menjelaskan bahwa ia mencapai puncak alamnya berbulan-bulan yang lalu, tetapi tidak dapat maju dan oleh karena itu ingin meninggalkan klan untuk mendapatkan pengalaman. Setelah para hadirin mengkonfirmasi levelnya, para tetua mengagumi kemajuannya yang cepat, tetapi sangat menentang kepergiannya, menganggapnya terlalu berbahaya dan bahwa musuh-musuh mereka telah memasang jebakan yang jelas. Kakek buyut menyarankan untuk membelikannya pil pemecah kuno, Break the Ancient Pill, daripada mengambil risiko dan paman setuju dengan saran itu. Zhang Wong berpikir bahwa penghargaan mereka yang berlebihan telah menjadi beban yang menghambat perkembangannya. Zhang Wong menyela diskusi mereka, meminta mereka untuk mendengarkannya. Dia mengakui kekhawatiran mereka, tetapi mempertanyakan bagaimana ia bisa menjadi lebih kuat jika ia terus bersembunyi di balik klan pada setiap tanda bahaya. Dia menjelaskan bahwa meskipun ia telah mencapai puncak alamnya, ia belum pernah melawan pertempuran hidup dan mati yang nyata dan juga mengingatkan mereka tentang harta karun yang diberikan tuannya, yang akan membuat sulit bahkan bagi seorang kaisar kuno untuk menangkapnya. Dia memohon kepada mereka untuk membiarkannya keluar dan menempat dirinya di dunia luar. Setelah mendengar argumennya, paman berkomentar bahwa mereka tidak menghadapi bahaya seperti itu pada usia 5 tahun. Dan kakek buyut mengakui pada dirinya sendiri bahwa Zhang Wong telah mendapatkan hak untuk membuat keputusannya sendiri setelah melampaui sebagian besar dari mereka dalam kultivasi. Kakek buyut dengan enggan setuju,
tetapi memperingatkannya bahwa para jenius klan Luo dan dinasti Xia telah memasuki alam rahasia dan bahwa mereka telah memasang jebakan untuknya di mana kaisar kuno akan menunggu dalam penyergapan segera setelah identitasnya terungkap. Zhang Wong menanggapi dengan keyakinan mutlak, bertanya dengan nada menghina, hanya seorang kaisar kuno? Apa yang perlu ditakutkan? Kakek buyut tertawa keras, terkesan dengan semangat cucunya, dan menyatakan bahwa ini adalah semangat sejati putra klan mereka. Dia memberinya izin untuk pergi, tetapi memintanya untuk berhati-hati, dan Zhang Wong berterima kasih padanya. Dia kemudian segera berangkat. Ibunya memperhatikannya pergi, berdoa untuk kepulangannya yang selamat. Zhang Wong tiba di pintu masuk alam rahasia dan memperhatikan tempat itu ramai dengan kehidupan. Untuk mengumpulkan informasi, ia mendekati seorang kultivator dan dengan sopan bertanya apakah ini adalah alam rahasia bijak kuno. Kultivator itu awalnya kesal, tetapi memperhatikan kualitas pakaian Zhang Wong dan menyadari dia mungkin adalah tuan muda dari klan besar. Jadi, dia mengubah nada suaranya dan menjawab dengan setuju. Zhang Wong mengklaim berasal dari sekte yang rendah hati, kemudian bertanya tentang kehadiran begitu banyak anak dan remaja. Kultivator itu menjelaskan dengan getir bahwa kekuatan besar seperti dinasti Xia yang agung dan klan Luo telah memonopoli alam ini, hanya mengizinkan masuk bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Zhang Wong bertanya-tanya jenius mana yang telah dikirim musuh-musuhnya. Pada saat itu, sekelompok dari dinasti ilahi Xia Agung tiba, dipimpin oleh Putri Agung Xia Mingqian, yang kecantikannya membuat para penonton tertegun. Sementara salah satu pengawalnya mencoba menyanjungnya dan meremehkan kompetisi, sang putri menunjukkan kebijaksanaannya dan memperingatkannya agar tidak meremehkan orang lain, secara khusus menyebut dua lawan kuat, putra misterius pemimpin klan Luo muda dan putra ajaib klan Zhang. Dia menyatakan penyesalan bahwa dinastinya telah kehilangan sekutu yang begitu kuat. Pengawal itu menyalahkan Jenderal Wu Qi yang tercela atas apa yang terjadi. Tetapi sang putri memerintahkannya untuk berhenti dan belajar dari kesalahan ini, dan kedua pengawal itu setuju. Zhang Wong memperhatikan sang putri dari jauh, mengagumi kecantikannya dan mencatat bahwa ia tidak membawa kesombongan jenderal yang menghina keluarganya. Selanjutnya, klan Luo tiba di kereta megah yang dikelilingi oleh petir. Dan Zhang Wong tersenyum, takut mereka mungkin tidak muncul. Seorang tetua dari klan memperkenalkan kandidat mereka untuk alam rahasia, Lu Dong, kepada Putri Agung. Lu Dong mencoba menyambutnya, tetapi dia benar-benar mengabaikannya dan menyapa tetua wanita yang menemaninya, menyarankan mereka bergabung untuk membuka alam rahasia, meninggalkan Lu Dong yang malu dan marah. Para tetua klan bekerja sama untuk membuka gerbang ke alam rahasia, dan semua junior diberitahu untuk segera masuk. Zhang Wong berpikir bahwa waktunya telah tiba untuk membuat klan Luo membayar atas tindakan masa lalu mereka. Saat ia menuju gerbang, tetua wanita dari klan Luo, Wan Qi, memperhatikannya dan mengenali kemiripan antara fitur-fiturnya dan ibunya. Dia menyimpulkan bahwa ia pasti adalah anak ajaib klan Zhang dan terkejut dengan keberaniannya untuk datang ke tempat berbahaya ini. Sementara Zhang Wong dengan mudah menghindari upaya tetua Wan Qi untuk menghalanginya dan memasuki alam rahasia. Di luar, tetua Wan Qi dari klan Luo memutuskan untuk memberitahu klannya, bersumpah bahwa karena Zhang Wong berani datang, ia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sementara itu, Zhang Wong memulai petualangannya di dalam alam rahasia di mana ia bertemu binatang spiritual dan berpikir bahwa binatang itu telah jatuh ke dalam jebakan. Zhang Wong menemukan binatang-binatang ini terbuat dari energi spiritual murni dan mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi berpikir bahwa mereka tidak memengaruhinya dan bahwa hadiah sistemnya adalah yang paling berharga. Ia tetap berhati-hati, menyadari bahwa klan Luo dan dinasti Xia pasti mengawasinya dan telah memasang penyergapan untuknya di luar, yang membuatnya merasa perlu untuk menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke tingkat yang baru karena kekuatannya saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba, sistemnya mengumumkan selesainya misi, temukan alam rahasia bijak kuno, dan memberinya hadiah berupa infus kultivasi 100 tahun. Zhang Wong segera duduk untuk menyerap kekuatan yang luar biasa ini, bersemangat untuk melihat seberapa besar peningkatan yang akan ia dapatkan. Infus energi besar-besaran ini menciptakan pilar cahaya emas yang melesat ke langit, menarik perhatian semua kultivator muda di alam rahasia. Saat para penonton mendekat, mereka menyadari apa yang terjadi bukanlah munculnya harta karun, tetapi kesengsaraan guntur celestial yang menakutkan. Salah satu dari mereka mengenalinya sebagai kesengsaraan guntur 9 kali lipat yang dimampatkan menjadi satu serangan, sebuah fenomena celestial langka. Lu Dong, anak ajaib klan Luo, melihat ini sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Putri Xia Mingqian dan menyarankan mereka bekerja sama untuk merebut harta karun yang seharusnya. Tetapi sang putri merespons dengan hati-hati, mencatat bahwa tingkat kesengsaraan ini tidak dapat diprediksi. Lu Dong terus bersikeras sambil berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia harus memenangkan wanita yang menawan ini. Di jantung badai, Zhang Wong berdiri, menantang kesengsaraan, yang terwujud sebagai istana petir. Petir menyambarnya dengan kuat setelah menerima pukulan pertama dan mencemooh kelemahannya. Dia menggunakan Heaven Devouring Demon Art untuk menelan kekuatan kesengsaraan. Dia kemudian terlibat langsung dengan prajurit lapis baja yang terbuat dari petir. Zhang Wong dengan mudah menangkis serangan petir dan bergegas menuju prajurit itu. Prajurit itu menjadi marah dan melepaskan serangan petir yang kuat. Zhang Wong menggunakan teknik pedang terkuat klannya untuk memberikan pukulan terakhir. Yang lain menonton dari jauh dalam kebingungan total,
bertanya-tanya entitas macam apa yang bisa menarik guntur celestial yang begitu menakutkan. Dan kemudian salah satu dari mereka memperhatikan sosok manusia di jantung badai. Sang putri mencapai kesimpulan yang menakjubkan dan mustahil. Seseorang sedang menjalani kesengsaraan untuk menjadi kaisar kuno. Dan karena alam rahasia ini dibatasi usia, itu berarti orang muda di bawah 18 tahun mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Lu Dong mengamati kesengsaraan itu, menyadari orang yang menjalaninya sama sekali tidak terluka dan memutuskan ia akan menjadi bencana di masa depan jika tidak dilenyapkan, berniat untuk membunuhnya di bawah perlindungan guntur jika ada kesempatan. Kekuatan kesengsaraan semakin kuat hingga mengancam akan merobek alam rahasia itu sendiri dan para penonton melarikan diri dengan panik. Lu Dong mengambil keuntungan dari situasi itu untuk melindungi putri Xia Mingqian dari gelombang kejut dan dia berterima kasih atas bantuannya. Setelah badai mereda, sosok misterius itu menghilang, membuat mereka yang hadir percaya ia gagal dalam kesengsaraan dan binasa dalam tubuh dan jiwa. Lu Dong mencoba lagi untuk meyakinkan sang putri untuk bersekutu dengannya, dengan alasan bahwa mereka menghadapi kekuatan yang tidak diketahui dan harus saling melindungi. Sang putri dengan sopan menolaknya, mengklaim dia telah membentuk tim dan menambahkan dengan sarkasme terselubung bahwa kekuatannya terlalu besar untuk bergabung dengan timnya yang sederhana. Lu Dong sangat marah dengan penolakan itu dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa Xia Mingqian adalah miliknya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Sang putri terkesan dengan ketampanan Zhang Wong. Anak laki-laki itu duduk dan berpikir bahwa ia harus mencari seni bela diri baru karena menggunakan teknik lannya akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Sang putri mendekatinya dan menarik perhatiannya. Zhang Wong terkejut dengan kehadirannya dan menyadari dia berasal dari dinasti Xiao, tetapi menduga dia belum mengenalinya. Dia bertanya apakah dia takut padanya, dan dia mulai memainkan peran sebagai anak polos, memuji kecantikan sang putri. Pesonanya berhasil padanya, dan dia mencubit pipinya dan memuji keberaniannya. Jung Wong mengarang cerita sedih, mengklaim klannya telah jatuh, dan ia terpaksa memasuki alam rahasia karena kurangnya sumber daya. Sang putri mengasihaninya dan mengundangnya untuk bergabung dengan timnya demi keselamatannya, dan ia setuju dengan antusiasme palsu. Sementara itu, Lu Dong merasakan kebencian yang kuat terhadap Zhang Wong. Marah karena bocah itu, Zhang Wong telah merusak rencananya dengan sang putri. Dia mulai melacak kelompok sang putri. Tak lama kemudian, seekor serigala menyerang Zhang Wong. Zhang Wong menangkap serangan itu dengan mudah, mengejutkan sang putri, yang mengagumi kekuatan fisiknya. Zhang Wong berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia menahan kekuatannya dan menyadari bahwa Lu Dong melacak mereka. Lu Dong akhirnya muncul, menyatakan ia memasuki alam ini untuk sang putri, dan menggunakan artefak kuat yang disebut mutiara penangkap kuno, Ancient Trapping Pearl, untuk menjebaknya. Sementara Zhang Wong secara internal mencemooh kekuatan artefak itu, Lu Dong tertawa gila-gilaan, mengungkapkan keinginannya untuknya dan tubuh 9Y indah spesialnya, yang memicu minat Zhang Wong. Kemudian, di sekitar api unggun, Zhang Wong melanjutkan sandiwaranya, memberitahu kakak Xia bahwa ia takut dan bertanya apakah ia bisa tidur dengannya. Sang putri menggodanya, bertanya-tanya bagaimana monster kecil yang mencabik-cabik binatang spiritual bisa merasa takut. Dia bersikeras dia benar-benar takut, memujinya, dan kemudian bertanya dengan keseriusan pura-pura apakah dia memiliki pasangan dao. Sang putri menjawab dengan sedih bahwa dia tidak punya. Zhang Wong melanjutkan sandiwaranya, berpura-pura terkejut bahwa putri Xia Mingqian, dengan kecantikan dan statusnya, tidak memiliki pelamar. Sang putri menjelaskan kepadanya bahwa pria yang mendekatinya selalu memiliki niat najis dan agenda tersembunyi. Ketika ia bertanya tentang agenda ini, dia mengungkapkan rahasianya, bertanya apakah ia pernah mendengar tentang tubuh 9Y yang indah. Dia menjelaskan bahwa tubuh ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berlatih kultivasi ganda. Dan karena alasan ini, pencari seks jahat mencari wanita yang memiliki tubuh ini untuk menggunakannya sebagai wadah kultivasi. Zhang Wong berpura-pura mengerti, mengepalkan tinjunya dengan kemarahan pura-pura dan bersumpah untuk melindunginya dari pria jahat manapun yang berani mendekatinya. Sang putri tersenyum melihat kecemburuan kekanak-kanakannya dan menyuruhnya untuk beristirahat sekarang saat mereka duduk di dekat api. Zhang Wong merasa bahwa pria Lu Dong itu masih di dekatnya. Kesal dengan pengawasan terus-menerus, ia memutuskan ia harus menyingkirkan hewan Lu Dong itu cepat atau lambat untuk mendapatkan kedamaian dan berjalan menjauh dari perkemahan. Sang putri mengikutinya dengan cemas dan dengan lembut memarahinya karena ceroboh dan pergi sendirian. Saat ia meminta maaf padanya, Lu Dong, yang telah mengawasi mereka dengan cemburu, muncul dan menyerang Zhang Wong, berteriak bahwa ia mencari kematian. Zhang Wong berbalik dengan tenang dan mengatakan kepadanya bahwa ia menunggunya. Lu Dong meluncurkan serangan ke arah Zhang Wong. Sang putri campur tangan dan berdiri di antara mereka, bertanya kepada Lu Dong apa niatnya. Dia tertawa sinis, lalu mengatakan kepada mereka akan segera tahu dan melemparkan mutiara penangkap kuno ke arah mereka, menjebak mereka berdua. Sang putri marah dan mengancamnya bahwa dia dan dinastinya tidak akan memaafkannya atas tindakannya, menuntut dia melepaskan mereka untuk menghindari deklarasi perang. Lu Dong mengabaikan ancamannya dengan senyum dan mengundangnya untuk mencoba, dan sang putri memperingatkannya untuk tidak menyesalinya. Sang putri mencoba mengaktifkan segel penyelamat dinastinya, tetapi gagal dan hancur di dalam ruang mutiara. Lu Dong mengejeknya, menjelaskan bahwa mutiara ini secara pribadi disempurnakan oleh kakek buyutnya, Wan Qi, yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum spasial.
Dia menambahkan bahwa mutiara itu menyegel semua operasi energi spiritual bagi mereka di bawah tingkat kaisar kuno, dan menasihatinya untuk menyerah dengan tenang. Menyadari gawatnya situasi, sang putri menyusun rencana dan berbisik kepada Zhang Wong bahwa ia akan menggunakan metode untuk mengirimnya keluar dari alam rahasia, memerintahkannya untuk memanggil pasukan dinastinya segera setelah ia keluar. Sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, Lu Dong mengalihkan perhatiannya ke Zhang Wong dan mencibir padanya, mengatakan ia pasti anak yang ditinggalkan dari klan Luo dari 5 tahun yang lalu. Sang putri bertanya-tanya dalam kebingungan pada arti kata-kata Lu Dong. Zhang Wong merespons dengan tenang, mengklarifikasi 2 poin. Pertama, ia sangat menolak dikaitkan dengan klan Luo yang terkutuk, menyatakan namanya adalah Zhang Wong. Kedua, ia bertanya kepada Lu Dong dengan sarkasme apakah ia benar-benar berpikir ia sudah menang. Lu Dong tertawa, mengejek Zhang Wong karena menyombongkan diri saat diambang kematian dan bersumpah bahwa ia akan mengambil nyawanya atas nama klannya. Sang putri, berjuang melawan kekuatan mutiara, menyebut Lu Dong iblis tak tahu malu. Percaya situasi tidak ada harapan, ia mencoba menyusun rencana untuk mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian Lu Dong sementara Zhang Wong melarikan diri untuk mendapatkan bantuan. Tetapi Zhang Wong menolak rencananya, menyuruhnya beristirahat karena ia punya rencana yang lebih sederhana. Dia bangkit ke udara, dikelilingi oleh aura emas yang kuat, meninggalkan Lu Dong dalam keterkejutan, tidak dapat memahami bagaimana ia masih bisa menggunakan energi spiritual saat terjebak di dalam mutiara. Zhang Wong mencemooh artefak itu, menyebutnya manik yang rusak, dan kemudian dengan jentikan sederhana tangannya, menghancurkan kekuatan yang membatasi yang dikenakan olehnya. Dia langsung muncul di depan Lu Dong dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak suka diremehkan, lalu mengetuk dahinya dengan jarinya. Ketukan sederhana ini menyebabkan energi spiritual Lu Dong menghilang dan tulang-tulangnya hancur dan ia jatuh ke tanah. Sang putri menyaksikan adegan itu dengan terkejut saat Lu Dong jatuh ke tanah tanpa daya, berteriak bahwa apa yang terjadi tidak mungkin. Zhang Wong berdiri di atasnya dan bertanya dengan sarkasme apakah ia sekarang puas dengan kekuatan anak yang ditinggalkan dari klan Luo. Lu Dong memohon belas kasihan, bersumpah ia tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi. Zhang Wong menanggapi dengan penghinaan, bertanya apakah ia pikir ia takut pada klan Luo dan menyatakan ia akan mengunjungi mereka secara pribadi sebelum ia mencapai usia dewasa dan untuk saat ini ia hanya akan mengumpulkan sebagian bunga. Ia menanam inti emas energi di tubuh Lu Dong. Lu Dong bertanya kepadanya dengan ketakutan apa yang telah ia lakukan padanya. Zhang Wong menjelaskan bahwa ia tidak haus darah karena ibunya mengajarinya belas kasihan. Jadi ia akan memberinya kesempatan untuk lari dan mencapai kakek buyutnya untuk mengeluarkan inti emas dalam waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk terbakar. Dan jika ia berhasil, ia mungkin hidup. Sang putri mencoba memperingatkan Zhang Wong bahwa melepaskan Lu Dong akan membawa bencana pada dirinya dan keluarga Zhang. Zhang Wong meyakinkannya bahwa pencuri kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Lu Dong melarikan diri, berteriak ancaman balas dendam dan kehancuran keluarga Zhang dan bersumpah untuk menghancurkan setiap tulang di tubuh Zhang Wong. Yang terakhir dengan tenang mulai menghitung mundur dari 3. Ketika ia mencapai 1, Lu Dong meledak di kejauhan. Zhang Wong berbalik ke putri yang terkejut itu dan tersenyum, mengatakan ia bercanda tentang menunjukkan belas kasihan dan bahwa ia jarang mendengarkan ibunya. Setelah menyaksikan peristiwa itu, Putri Xia Mingqian memastikan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah anak ilahi dari klan Zhang. Dia ingat penyesalan konstan ayahnya atas pembatalan pertunangan dan berpikir bahwa pertemuan ini mungkin merupakan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mereka pergi ke lokasi ledakan bersama. Zhang Wong meremehkan gelar anak ilahi, mengklaim kultivasinya kuat saat lahir dan hanya menyebabkan sedikit keributan. Sang putri kemudian bertanya apakah ia yang menyebabkan kesengsaraan guntur yang mendatangkan malapetaka di alam rahasia. Dia dengan tenang mengakui bahwa ia menyebabkan kesengsaraan itu, mendesah bahwa ia tidak menyangka kesengsaraan sederhana untuk menerobos puncak alam kaisar kuno menyebabkan keributan seperti itu. Dia menambahkan dengan sedih bahwa surga cemburu pada bakat besar. Sang putri terperangah oleh kekuatan dan kepercayaan dirinya, berpikir ia tampak seperti dewa kuno yang turun ke dunia fana dan bertanya-tanya akan menjadi apa dia ketika dia dewasa. Kemudian memarahi dirinya sendiri karena pikiran-pikiran ini. Zhang Wong memperhatikan keheningannya dan bertanya apakah dia marah. Dia mengakui kepadanya bahwa ia awalnya sengaja menjaganya di sisinya untuk menggunakannya sebagai umpan untuk memancing dan melenyapkan Lu Dong. Dia meyakinkannya bahwa dia bukan orang yang picik dan tidak marah. Sebaliknya, ia harus berterima kasih padanya karena telah membantunya menghilangkan ancaman tersembunyi, dan Zhang Wong menunjukkan tanda-tanda lega. Kemudian, di dekat api unggun, sang putri merenungkan rumor bahwa putra ajaib klan Zhang mungkin merupakan reinkarnasi dari seorang kaisar kuno yang agung, dan sekarang merasa rumor itu memiliki dasar kebenaran. Dia mengagumi bakatnya yang luar biasa, kecerdikan, dan kefasihannya, menyimpulkan bahwa hanya sedikit di generasinya yang bisa dibandingkan dengannya. Zhang Wong menyela pikirannya dan kembali ke perannya sebagai anak polos, bertanya-tanya dengan keras siapa yang akan menjadi orang yang beruntung untuk menikahi kakak perempuan Xia di masa depan, yang membuatnya bingung dan dia bertanya-tanya pada pertanyaan anehnya. Setelah itu, percakapan mereka menjadi serius. Dia memperingatkannya bahwa ia tidak menyadari gawatnya situasi dengan klan Luo, menjelaskan bahwa Lu Dong adalah keturunan langsung mereka dan leluhur mereka tidak akan membiarkan masalah itu berlalu dengan damai.
Dia juga mengingatkannya tentang penyergapan yang telah diatur oleh dinastinya dan klan Luo untuknya di luar alam rahasia. Zhang Wong menanggapi dengan acuh, mengatakan ia akan membunuh Luo Wanqi dengan satu serangan telapak tangan dan sang putri menantang kepercayaan dirinya yang berlebihan, bertanya apa yang akan ia lakukan ketika kekuatan sejati klan Luo turun menimpanya. Menjelaskan bahwa klan memiliki banyak ahli kuat untuk membantunya melarikan diri, dia memberinya harta spiritual dari ayahnya yang dapat menyembunyikan auranya. Dia bersikeras bahwa ia menerimanya, mengatakan bahwa ia membantunya dan bahwa dinasti Xia yang agung mungkin tidak harus tetap menjadi musuhnya. Zhang Wong menerima hadiah itu, tetapi mengklarifikasi posisinya. Persahabatan mereka bersifat pribadi, tetapi ia tidak memiliki niat baik terhadap dinastinya, dan ia bersumpah akan membuat Jenderal Wu Qi membayar karena telah menghina ibunya dan merugikan klannya. Dalam langkah yang mengejutkan, sang putri bertanya kepadanya, "Bagaimana jika kami menyerahkan Wu Qi kepada